Oke, seperti kita ketahui bahwa COVID-19 ini pertama kali ditemukan di Wuhan dengan diagnosa pneumonia pada akhir Desember 2019. Pada 12 Januari 2020, WHO menyebut pneumonia yang ditemukan di Wuhan penyebabnya adalah 2019 nCoV atau 2019 novel coronavirus. Kemudian pada 12 Februari 2020, penamaan 2019 nCoV berubah menjadi COVID-19 atau coronavirus 2019. Di Indonesia, kasus pertama dilaporkan pada 2 Maret 2020 dan saat ini per 2 Agustus itu kasus positif tercatat 3,46 juta dengan kasus sembuh 2,84 juta dengan kematian di 97.291. Dan per 6 Agustus kemarin saya baca itu angka kematian sudah di 104.000 sekian. Jadi cukup banyak kenaikan angka kasus positif, kasus dan kasus kematiannya. Jadi untuk mengatasi tingginya angka mortalitas dan angka morbiditas, angka kesakitan dan angka kematian akibat COVID-19, maka bagaimana cara mengatasinya? Mungkin ini sudah kita ketahui bersama bahwa saat ini banyak sekali digaungkan di media sosial atau di mana saja bahwa kita harus melakukan protokol kesehatan. Protokol kesehatannya dengan 5M, yaitu memakai masker. Jadi pakailah masker pada tempatnya yang menutup hidung dan mulut. Jangan memakai masker di dagu. Kemudian selalu mencuci tangan ketika ingin memegang mata atau memakan atau jadi selalu mencuci tangan, kemudian selalu menjaga jarak, kemudian menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Jadi kalau tidak ada kepentingan yang sangat mendesak, maka diharapkan tetap berada di rumah. Jadi kita bahas satu-satu apa itu vaksin. Jadi vaksin itu adalah satu senyawa biologi yang diberikan kepada seseorang dengan harapan orang tersebut akan terbentuk antibodi yang berguna untuk melawan suatu penyakit. Umumnya vaksin ini itu berasal dari mikroorganisme penyebab penyakit, jadi sering dibuat dari mikroorganisme yang dimatikan atau dilemahkan. Tapi khusus untuk COVID-19 kita tidak menganut yang dilemahkan karena virus ini sangat infeksius. Jadi kita memakai virus yang dimatikan, inactivated virus. Jadi setelah vaksinasi diharapkan vaksin akan merangsang pembentukan kekebalan terhadap penyakit tertentu pada tubuh seseorang sehingga ketika tubuh itu kontak dengan mikroorganisme penyebab penyakit maka tubuh dapat mengenali dan tahu cara bagaimana melawan mikroorganisme tersebut. Jadi pada vaksin ini sistem imun sangat, jadi untuk mengatasi COVID-19 baik gejala dan penyebarannya sangat berperan sekali sistem imun di situ. Oke, kita sedikit membahas tentang sistem imun. Jadi imunitas di tubuh kita itu kita memiliki imunitas alamiah dan imunitas didapat. Imunitas alamiah Allah telah memberikan kepada kita sistem imun yang sangat luar biasa. Jadi untuk COVID-19 ini imunitas alamiah
ada yang aktif dan ada yang pasif. Yang aktif itu terbentuknya antibodi bagi penyintas COVID-19. Jadi orang-orang yang sudah pernah terinfeksi COVID-19, maka otomatis di tubuhnya akan terbentuk antibodi terhadap COVID-19. Kalau untuk yang pasif, imunitas alamiahnya misalnya ibu yang sudah menjadi penyintas, kemudian dia bisa memberikan antibodinya kepada dalam kandungan melalui plasenta. Kalau imunitas didapat, di sini yang perannya vaksinasi. Jadi imunitas didapat ini ada yang aktif dan ada yang pasif. Jadi antibodi terbentuk dengan pemberian vaksinasi, maka diharapkan tubuh akan membentuk antibodi, itu merupakan imunitas didapat yang aktif. Sedangkan yang pasif ini adalah pemberian antibodi secara langsung, terutama pada penderita COVID-19 yang membutuhkan antibodi, misalnya dengan intravenous immunoglobulin atau plasma convalescence. Jadi ada imunitas alamiah dan ada imunitas didapat, dan vaksinasi adalah proses aktif untuk mendapatkan imunitas didapat. Jadi tujuan vaksinasi adalah untuk mengontrol penyebaran COVID-19. Dengan cara bagaimana kita mengontrolnya, maka kita harus mencapai kekebalan kelompok di masyarakat. Jadi herd immunity, kita harus mencapai herd immunity supaya kita bisa mengendalikan kasus COVID-19. Dengan herd immunity, maka kita akan mengurangi penularan COVID-19 sehingga melindungi masyarakat tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Dengan mampu mengendalikan transmisi penularan COVID-19, kita harapkan menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Jadi vaksinasi ini tujuan utamanya kita untuk mencapai kekebalan kelompok. Banyak di awal-awal pemberian vaksin, orang yang banyak berpikir apakah vaksin itu halal atau tidak, tetapi MUI telah mengeluarkan fatwanya bahwa vaksin COVID-19 itu aman dan halal. Vaksin yang diberikan kepada kita saat ini atau kepada masyarakat saat ini itu sudah diproduksi massal, itu melewati proses yang panjang dan memenuhi syarat utama. Jadi vaksin itu harus aman, harus ampuh, stabil, dan efisien. Jadi harus memenuhi kriteria ini baru diproduksi secara massal. Ini sedikit konsep tentang herd immunity. Jadi diharapkan dengan vaksinasi kita mencapai kekebalan kelompok. Seperti gambar di sebelah kiri ini, yang merah ini adalah yang menderita infeksi COVID-19, sedangkan yang biru adalah manusia sehat tanpa vaksin, sedangkan yang kuning ini adalah manusia sehat dengan vaksin. Kalau vaksinasi belum mencapai cakupan sasaran yang tinggi dan merata di seluruh wilayah, maka yang sakit ini akan gampang sekali menularkan ke orang yang sehat tanpa vaksin, sehingga akan menyebabkan hal seperti ini. Jadi penyebaran virus akan semakin banyak ya. Kalau kita sudah mencapai kekebalan kelompok seperti gambar yang di sebelah kanan, kalau kita sudah banyak yang divaksinasi, maka bisa kita lihat di sini penyebaran COVID-19 tidak begitu banyak. Jadi ada satu, ini yang kuning itu yang sudah manusia sehat yang sudah divaksinasi, dan yang biru manusia sehat yang belum divaksinasi. Setidaknya manusia sehat yang sudah divaksinasi, kalau dia melingkupi menduduki populasi yang cukup besar sehingga bisa membantu manusia sehat yang tidak vaksin untuk tidak terkena juga. Jadi ini akibatnya kita mampu mengendalikan penyebaran dari virus COVID-19. Jadi vaksinasi yang sekarang kita lakukan ini adalah untuk menciptakan kekebalan kelompok.
Oke. Untuk situasi COVID-19 di Indonesia pada saat ini per 3 Agustus 2021, kasus confirm positif itu 3,4 juta sekian, dengan sembuh 2,8 juta sekian, dan angka kematian meninggal 98.889, dan per tanggal 6 Agustus kemarin itu sudah mencapai 104.000 sekian. Dan yang sudah divaksinasi pertama itu 48.106.208, dan vaksinasi yang kedua yang sudah lengkap vaksinasi 1 dan 2-nya itu di 21.436.908. Sasaran target vaksinasi kita untuk mencapai herd immunity itu 208.265.720. Jadi masih banyak sekali kita harus mencapai angka target sasaran ini. Jadi vaksin yang kita berikan kepada masyarakat itu ada yang istilahnya efikasi dan efektivitas. Jadi vaksin yang diberikan harus memiliki efikasi dan efektivitas. Efikasi itu adalah kemampuan dari vaksin untuk mencegah penyakit dan menekan penularan pada individu di kondisi ideal atau terkontrol. Sedangkan efektivitas itu kemampuan vaksin mencegah penyakit dan menekan penularan pada individu yang ruang lingkupnya masyarakat luas yang lebih heterogen. Jadi ini ada beberapa vaksin yang kita kenal yang beredar di Indonesia, mulai dari Sinovac, dan ini efikasinya ada Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, kemudian Novavax, Pfizer-BioNTech, dan Moderna. Sinovac memiliki efikasi yang paling rendah di antara semua vaksin, itu 65,3%, kemudian Sinopharm 79%, kemudian AstraZeneca 70%, Novavax 89%, Pfizer dan Moderna ini Pfizer 95% dan Moderna 94%. Jadi untuk Pfizer dan Moderna ini memang efikasinya cukup baik, tetapi terdapat kendala pada vaksin ini karena vaksin Pfizer ini butuh penyimpanan di minus 70 derajat Celcius, sedangkan di Moderna itu butuh penyimpanan di minus 20 derajat Celcius. Jadi mungkin dalam distribusi vaksin jenis Pfizer dan Moderna akan ada kendala pada distribusinya karena mungkin tidak semua pusat layanan kesehatan memiliki lemari pendingin dalam kondisi beku sampai minus 70 derajat Celcius. Jadi penelitian terbaru pihak Pfizer, mereka mengklaim bahwa mereka bisa disimpan pada suhu minus 25 sampai minus 15 hanya waktu 2 minggu. Jadi hanya boleh dalam 2 minggu. Karena memang Pfizer dan Moderna ini adalah vaksin yang berasal dari RNA. Dan RNA itu sangat rapuh dan tidak stabil bila kita simpan pada suhu biasa, sehingga dibutuhkan suhu freezer yang sangat dingin untuk Pfizer minus 70 dan untuk Moderna minus 20. Sebentar. Ini sepertinya saya terlewat tadi ya. Jadi ini vaksin COVID-19 di Indonesia sesuai keputusan Menteri Kesehatan nomor HK0107 Menkes 9860/2020. Jadi sejak 11 Januari 2020 BPOM memberikan izin untuk penggunaan darurat pada Sinovac dengan efikasi yang 65,3%, dan MUI berdasarkan fatwa MUI nomor 02 tahun 2021 MUI menetapkan Sinovac halal dan suci. Dari sini tadi kita sudah cerita efikasi. Saya sedikit ingin menunjukkan bahwa dari keenam jenis vaksin tadi, jadi ada Sinovac, ada Sinopharm, ada AstraZeneca, Novavax, Moderna, dan BioNTech Pfizer. Ini memiliki platform yang berbeda-beda. Jadi yang tadi kita cerita bahwa virus dimatikan itu
pada platform Sinovac dan Sinopharm itu mengandung virus yang inactivated, virus yang dimatikan. Sedangkan yang AstraZeneca ini platform virusnya adalah yang viral vector. Jadi di dalam vaksin itu ditambahkan vektor yaitu virus yang lain, itu biasanya dipakai adenovirus atau poxvirus untuk merangsang pembentukan antibodi. Untuk Novavax itu platformnya adalah protein subunit. Di sini protein spike sebagai asal dari virusnya untuk Novavax. Cuman kekurangannya pada Novavax ini, walaupun kalau kita lihat dari efikasi tadi itu efikasinya lebih baik dibanding Sinopharm, tetapi untuk protein subunit ini harus selalu mengupdate vaksinnya. Karena apa? Karena terlalu tingginya mutasi akibat dari spike protein yang terkandung di dalam Novavax. Untuk Moderna dan BioNTech Pfizer ini mengandung RNA, dan yang sekarang ini mungkin dalam 2 minggu terakhir kita sering mendengar nakes sudah mendapat suntikan Moderna yang seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa dia memang butuh suhu freezer yang cukup dingin sehingga tidak akan menjadi kendala pada distribusi untuk tempat layanan kesehatan yang tidak memiliki fasilitas freezer sedingin itu. Oke, tadi kita sudah. Jadi di dalam vaksin yang kita suntikan di masyarakat itu ada 4 kandungan di dalam vaksin. Untuk kita ketahui bersama bahwa vaksin itu terutama mengandung antigen, jadi mikroorganisme yang yang dimatikan. Tadi yang platformnya ada 4 yang beredar vaksin di Indonesia. Kemudian adjuvan, ini substan yang membantu memperkuat respon imun terhadap antigen. Kemudian ada stabilisator di dalam vaksin itu untuk melindungi vaksin dalam lama penyimpanan. Kemudian juga ditemukan pengawet untuk memastikan vaksin tetap efektif diberikan kepada masyarakat. Jadi semua bahan vaksin ini sudah melalui uji klinis dan pemantauan yang ketat untuk memastikan keamanannya. Selain tadi vaksin yang 6, kalau adik-adik semua pernah mendengar bahwa kita juga ada vaksin merah putih COVID-19. Jadi saat ini masih berada jalan panjang vaksin merah putih COVID-19 ini dibuat dari isolat virus yang berasal dari Indonesia sehingga sesuai dengan kondisi tubuh Indonesia. Jadi 71% masyarakat optimis vaksin ini bisa atasi COVID-19 karena berasal dari virus yang beredar di negara kita. Ada 6 institusi yang terlibat pada vaksin merah putih COVID-19 ini, mulai dari Universitas Airlangga, dia sudah melakukan uji praklinis November 2020 dan di awal 2021 uji klinis. Kemudian LIPI uji praklinis pada pertengahan 2021, kemudian Eijkman itu uji praklinis di November 2020 dan uji klinis oleh Bio Farma di awal 2021. Kemudian rencana uji untuk Universitas Indonesia yang terlibat dalam vaksin merah putih ini, UGM dan ITB, itu masih dalam rencana uji coba. Jadi ini masih dalam perjalanan panjang menuju terbentuknya vaksin merah putih terhadap COVID-19. Ini mungkin sering banyak dipertanyakan di masyarakat, apakah saya boleh mendapat vaksin atau tidak. Jadi ada daftar orang-orang yang tidak boleh diberi vaksin COVID-19 atau ditunda pemberiannya. Di antaranya adalah orang yang sedang hamil,
kemudian yang mengidap penyakit jantung berat dan dalam keadaan sesak, kemudian sedang mendapat pengobatan imunosupresan karena memang kalau dia menggunakan imunosupresan, maka tubuh tidak maksimal membentuk antibodi. Jadi penggunaan kortikosteroid dan kemoterapi, orang-orang dengan penggunaan kortikosteroid jangka panjang dengan kemoterapi ini ditunda atau tidak merupakan daftar orang yang tidak boleh diberi vaksin COVID-19. Kemudian orang yang mengidap hipertensi yang tidak terkontrol dengan tekanan darah lebih dari 180/110, kemudian lansia yang pada pemeriksaan fisik sebelum divaksin itu ada 16 pertanyaan, dan kalau ada 3 saja dia menjawab ya, misalnya dia ada keluhan pernah ada riwayat penyakit paru, atau pernah ada riwayat alergi, atau pernah ada riwayat penyakit ginjal, maka ini tidak disarankan untuk divaksin. Kemudian sedang mendapat pengobatan, orang-orang yang sedang mendapat pengobatan untuk gangguan pembekuan darah, kelainan darah, defisiensi imun, dan penerima produk darah. Kemudian orang-orang yang mengalami alergi berat, orang-orang yang mengidap autoimun seperti asma, lupus, dan sebagainya jika kondisi sedang akut dan tidak terkendali, serta orang dengan demam di atas suhu 37,5 derajat Celcius biasanya ditunda dulu pemberian vaksinnya sampai individu tersebut sehat dan tidak demam lagi. Bagi orang-orang yang sudah divaksin, biasanya kita tidak boleh menyuruh langsung pulang. Biasanya 30 menit pasca vaksinasi, kita biarkan dulu individu tersebut berdiam di tempat untuk kita observasi kejadian ikutan pasca imunisasinya. Jadi KIPI ini kejadian medis yang terjadi setelah imunisasi menjadi perhatian dan diduga berhubungan dengan imunisasi. Biasanya KIPI ini umumnya bersifat ringan dan sementara. Apa saja yang mungkin terjadi? Bisa nyeri pada tempat tusukan, kemudian ada mual atau muntah, kemudian bisa ada demam, kemudian nyeri sendi, menggigil, rasa lelah, kemudian bisa ada keluhan seperti flu, dan juga yang mengeluh cepat capek dan mengantuk. Jadi keluhan setelah divaksinasi. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Maka individu tersebut kalau mengeluh ada KIPI, maka dianjurkan beristirahat. Jika dibutuhkan minum obat, kalau dia demam maka kita beri obat penurun demam. Banyak minum air putih, lengan yang sakit tetap digerakkan seperti biasa. Kalau perlu kompres, boleh dikompres pada tempat suntikan. Saat ini yang menjadi permasalahan dengan meningkatnya angka kesakitan dan angka kematian akibat COVID-19 diduga karena virus SARS-CoV-2 ini bermutasi. Jadi memang virus SARS-CoV ini merupakan virus RNA. Virus RNA ini sangat mudah mengalami mutasi atau perubahan genetik. Ini merupakan kemampuan dari virus tersebut, bagaimana dia bisa dalam tubuh inangnya, maka dia mengalami mutasi dengan merubah genetiknya. Jadi mutasi pada virus ini merupakan kejadian normal. Jadi kalau sudah bermutasi, maka akan muncul varian-varian baru. Jadi kalau seandainya kita tidak mampu mencapai herd immunity, mobilitas masih biasa-biasa saja, maka ditakutkan akan muncul banyak sekali varian-varian baru. Jadi semakin banyaknya infeksi pada suatu populasi, maka mutasi virus juga akan semakin meningkat. Jadi perubahan genetik pada virus dapat menyebabkan efek yang berbeda pada tubuh manusia. Ada 4 varian yang sedang sangat diperhatikan di seluruh dunia, mulai dari varian Alpha B117, ini varian berasal dari Inggris. Ini mutasinya pada spike protein. Jadi ini gambaran SARS-CoV bahwa ada spike protein, ini tonjolannya yang nanti
kalau ketemu organ yang mengandung yang punya reseptor S2, maka dia akan masuk jadi seperti kunci dengan lubang kunci, maka dia akan masuk dan akhirnya menuju ke tempat sintesa protein dan dia akan menyelinap ke situ dan akhirnya dia akan berkembang biak di tempat sintesa protein. Karena ingat bahwa virus adalah obligat parasit, dia harus menumpang pada sel yang hidup. Jadi 4 varian corona yang mengancam dunia ini selain alpha, jenis alpha juga ada jenis beta, B1351 ini berasal dari Afrika Selatan. Selain mutasinya pada spike, juga mutasinya pada K417N dan pada E protein. Kemudian gamma dikenal sebagai P1 berasal dari Brasil. Di sini jenis yang gamma ini memiliki 17 mutasi unik. Sedangkan yang sekarang sering kita bicarakan itu adalah varian Delta B16172 berasal dari India. Di sini mutasinya pada L452R, di mana virus mampu lolos dari respon imun. Kemudian ada di protein di P681R, ini membuat virus lebih mudah menular. Dan E484Q ini membuat virus gampang lolos dari sistem imun. Jadi virus varian Delta ini akan meningkatkan transmisi sehingga lebih mudah menular, menjadi sangat virulen dan menyebabkan penyakit yang lebih parah. Secara signifikan virus jenis varian Delta ini mengurangi netralisasi antibodi. Jadi dia mengurangi efek dari antibodi untuk melawan virus ini. Ketua Tim Whole Genome Sequencing SARS-CoV-2 LIPI mengungkapkan bahwa lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia saat ini 95%-nya disebabkan oleh varian Delta. Jadi yang saat ini kasus sangat tinggi itu 95%-nya disebabkan oleh varian Delta, 5%-nya itu dari varian Alpha dan varian lokal. Jadi penelitian di Cina mengungkapkan bahwa varian Delta ini bereplikasi lebih cepat. Kemudian kenapa dia gampang sekali menular? Karena ternyata viral load dari varian Delta itu 1260 kali lebih tinggi dari jenis aslinya. Jadi kalau bayangkan saja kalau di saluran nafas kita ada 1260 kali lebih tinggi, maka sangat gampang sekali menginfeksi orang banyak di sekitar kita yang memiliki viral load setinggi itu. Jadi oleh karena itu, itulah yang menyebabkan varian Delta ini mudah menular dan menyebabkan penyakit yang lebih parah. Jadi ini sedikit varian virus corona Delta bahwa ditemukan di India pada Oktober 2020. Sejauh ini varian ini telah merebak sedikitnya di 62 negara termasuk Indonesia dan gejala variannya juga lebih parah dari varian awal. Jadi ada keluhan sakit perut, hilang selera makan, muntah, mual, nyeri sendi, dan pada varian Delta ada gangguan pendengaran. Jadi mirip seperti flu tetapi lebih parah dari flu ya. Jadi ini gejala-gejala dari yang disebabkan oleh varian Delta. Jadi menurut laman pemerintah Inggris itu vaksin Pfizer untuk Pfizer dan AstraZeneca itu 33% efektif untuk melawan virus corona varian Delta. Jadi pertanyaan ini mungkin sering juga karena sudah banyak sekali berita-berita mutasi dari virus COVID-19 ini. Jadi masyarakat sering bertanya, apakah vaksin yang saat ini ada masih bisa mengatasi varian baru? Jawabannya masih. Jadi vaksin yang saat ini sedang luas diberikan kepada masyarakat itu masih efektif melawan varian-varian baru walaupun tidak seefektif varian yang lama. Kemudian vaksin tetap dapat mencegah perawatan di rumah sakit dan kematian walau tidak 100%. Jadi diharapkan semakin banyak orang yang tervaksinasi, penularan akan menurun sehingga timbulnya varian baru berkurang.
Apakah perlu dosis ketiga vaksinasi dari jadi Joint Committee on Vaccination and Immunization menganjurkan pemberian vaksin dosis ketiga ini hanya untuk kelompok yang rentan. Jadi terutama untuk tenaga kesehatan, garda terdepan yang berhubungan langsung dengan pasien COVID-19, ini dianjurkan untuk booster ketiga vaksinasi. Selain itu, orang dewasa yang imunokompromis di atas 18 tahun dan lansia di atas 70 tahun, termasuk yang mereka yang tinggal di panti jompo. Jadi untuk saat ini sebenarnya kita lebih fokus untuk masyarakat, kita lebih fokus pada pemberian vaksin 1 dan 2. Vaksin 3 hanya untuk orang dengan yang rentan atau beresiko tinggi terkena COVID-19. Jadi pada nakes seperti kita ketahui pada awal-awal vaksin diberikan itu nakes mendapat vaksin COVID-19 yang inactivated seperti kita sebutkan tadi, ini jenis yang inactivated virus Sinovac 2 kali karena memang efikasi Sinovac ini lebih rendah dari vaksin yang lain, 65,3%. Efikasi ini akan menurun dan melemah seiring waktu sehingga dibutuhkan booster untuk nakes. Jadi untuk tenaga kesehatan memang dibutuhkan sekali booster. Booster ini mayoritas menggunakan platform RNA, jadi yang Moderna atau Pfizer untuk booster dengan interval 3-6 bulan atau 6-12 bulan. Saat ini Indonesia mendapat hibah vaksin Moderna dari Amerika Serikat untuk diberikan kepada petugas kesehatan. BPOM RI telah menyetujui penggunaan izin darurat vaksin Moderna. Oke, itu tadi kita sudah cerita tentang vaksin. Saya rasa saya juga perlu menampilkan bagaimana isolasi mandiri, panduan isolasi mandiri, kemudian kapan kita harus ke rumah sakit atau kapan kita harus lepas isolasi mandiri. Maka di sini saya menjelaskan sedikit bahwa panduan isolasi mandiri di rumah itu kalau bisa maka jadi harus ruangan terpisah dari anggota keluarga yang lain yang COVID-19 positif. Jadi kalau COVID positif maka dia harus tinggal ruangan yang terpisah dengan keluarga yang lain, selalu jaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga. Anggota rumah tangga lainnya harus menggunakan kamar mandi yang terpisah. Jadi selain kamar yang terpisah, kamar mandi juga harus terpisah, alat makan juga harus terpisah, handuk, tempat tidur juga harus terpisah. Kemudian tidak boleh menerima tamu, jadi harus di kamar saja, sering mencuci tangan, kemudian memakai masker dan sarung tangan yang dipakai harus dibuang pada wadah tertutup. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut bila tangan belum dicuci. Dan orang yang dikarantina, jadi ingat orang yang dikarantina ini harus rutin mencek suhu tubuhnya dan saturasi oksigennya. Jadi suhu tubuh 2 kali sehari, kemudian dia harus rutin cek saturasi oksigen. Jadi Kementerian Kesehatan RI sejak 6 Juli 2021 resmi untuk warga Jakarta melakukan layanan telemedicine. Jadi boleh telepon ke pusat Kemenkes RI ini bisa berkonsultasi langsung dan mereka bisa mendapatkan pengobatan secara langsung. Jadi ditelepon dulu ke Kementerian Kesehatan. Jadi sudah sejak 6 Juli sudah launching telemedicine pada penderita isoman COVID-19 di Jakarta. Oke, tadi kita sudah cerita tentang isoman, maka bagaimanakah orang yang bagaimana yang sudah isolasi mandiri harus segera ke rumah sakit? Karena banyak akhir-akhir ini kenapa angka kematian tinggi itu disebabkan karena ke rumah sakitnya terlambat. Sudah sesak duluan, sedangkan rumah sakit, fasilitas rumah sakit saat ini memang sangat overload, jadi
kebutuhan ventilator juga sudah kebutuhan ruangan, ventilator dan sarana lain itu tidak lagi cukup untuk menerima pasien isoman, sehingga bagaimana caranya jadi diharapkan kalau orang dengan tanpa gejala atau masih gejala ringan maka isolasi mandiri di rumah. Kemudian kalau sudah isoman dan ternyata ada muncul beberapa gejala di bawah ini, maka harus segera ke rumah sakit. Misalnya muncul sesak nafas, jadi nafasnya pendek-pendek, terasa sulit, maka pasien sudah masuk ke dalam gejala sesak nafas, maka datanglah ke rumah sakit. Kemudian kalau dicek saturasi oksigennya dengan oximeter sudah di bawah 93%, maka segera ke rumah sakit. Jadi level amannya itu di 95%. Masih boleh isoman di rumah. Kalau demam tidak turun-turun, setelah kita minum obat paracetamol atau obat demam, tetapi tidak ada perbaikan, maka segera ke rumah sakit. Bila ada wajah dan bibir kebiruan, maka harus segera ke rumah sakit, maka ini pertanda adanya hipoksia atau kurang oksigen. Hilangnya kesadaran ini bisa terjadi pada penderita COVID-19, kurangnya nutrisi, sehingga harus segera ke rumah sakit. Jadi pada kasus-kasus 5 kasus ini, maka yang isoman harus segera menuju rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan. Untuk pasien-pasien yang positif isolasi mandiri, isoman, kemudian dia sudah menjalani isomannya, kapan dikatakan dia bisa selesai isomannya, maka biasanya setelah masa isolasi selama 14 hari, kemudian mendapat surat keterangan dari dokter bahwa foto toraks atau foto scan parunya tidak ada GGO-nya, kemudian ground glass appearance-nya, kemudian ada kategori pasien COVID-19 yang lepas itu. Kalau pasien COVID-19 bergejala berat atau kritis, mereka harus menyelesaikan masa isolasi minimal 10 hari ditambah beberapa hari tanpa gejala dan wajib negatif tes PCR. Jadi wajib tes follow up PCR lagi. Untuk pasien COVID-19 yang bergejala ringan dan sedang, biasanya dia isolasi 10 hari, kemudian 3 hari bebas gejala, dia tidak perlu lagi tes follow up PCR, maka dia bisa lepas isoman. Untuk pasien yang tanpa gejala, setelah dia menjalani 10 hari masa isolasinya atau maksimal sampai 14 hari masa isolasinya, maka dia bisa lepas isolasi mandiri, karena virus ini self-limiting disease setelah 2 minggu, jadi akan mati sendiri setelah 2 minggu. Jadi ini syarat-syarat pasien bisa lepas isolasi mandirinya. Jadi banyak sekali hoax yang kita jumpai baik di media sosial, WA group, Instagram dan sebagainya. Contoh dari fake news ini, misalnya kalau saya sudah divaksinasi, berarti saya sudah bisa nggak pakai masker. Jadi ini salah. Jadi walaupun kita sudah divaksinasi, 5M tetap harus dilakukan. Jadi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, kemudian social distancing dan mengatasi mobilitas serta menjauhi kerumunan itu harus tetap dilakukan. Vaksinasi gunanya untuk mencapai kekebalan kelompok. Kemudian apakah setelah vaksinasi restoran, bar, sekolah, gym, salon rambut ini bisa dibuka kembali? Ini tidak ada bukti ilmiah. Jadi selama masih dalam kondisi pandemi seperti ini, kita tetap walaupun sudah vaksinasi tetap harus menjaga jarak dan membatasi aktivitas di luar rumah. Oke, itu saja tentang vaksin. Kita sedikit cerita tentang pemulasaran jenazah pasien COVID-19. Ini ketahanan hidup dari SARS-CoV-2. Jadi virus RNA ini bertahan hidup di dalam tubuh manusia yang sehat. Itu di dalam tubuh manusia itu terinfeksi rata-rata 20 hari. Jadi virus bisa bertahan hingga 37 hari atau sampai 5 minggu. Jadi jangan heran kalau nanti COVID positif
negatifnya setelah 3 bulan baru negatif. Ada yang kasus seperti itu karena dia bisa bertahan cukup lama. Pemeriksaan swab PCR itu bisa sangat sensitif sehingga bisa partikel bangkai-bangkai virus itu masih bisa dideteksi oleh swab PCR. Jadi virus ini bisa bertahan sampai 5 minggu. Virus SARS-CoV bisa hidup di kulit manusia selama 9 jam, sementara strain influenza kalau kita bandingin sama virus influenza itu hanya hidup di kulit manusia selama 2 jam. Akibatnya karena di kulit dia cukup stabil, maka gampang resiko tertular lebih tinggi. Virus SARS-CoV bisa bertahan di permukaan tembaga selama 4 jam. Pada kertas karton, virus ini mampu bertahan hingga 24 jam. Dan di plastik dan baja bertahan bisa lebih lama lagi. Jadi apakah kenapa orang-orang yang confirm COVID-19 itu harus diperlakukan jenazahnya sesuai dengan protokol kesehatan? Karena apa? Karena apakah virus pada pasien meninggal ini masih bisa menular? Menurut Kepala Departemen Kedokteran Forensik Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Edi menyebutkan bahwa setelah 7 jam pasien meninggal baru virus akan mati. Jadi prinsip di awal tadi bahwa virus ini adalah mikroorganisme yang tidak dapat hidup mandiri. Dia harus menumpang hidup pada sel yang hidup. Jadi virus akan mati setelah 7 jam pasien meninggal. Sebelum 7 jam bisa saja sel-selnya masih hidup, nah itu bisa menular. Oleh karena itu dilakukan pemulasaran jenazah COVID-19 sesuai panduan yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan dengan tujuan untuk mencegah penyebaran pada tenaga medis, tenaga pemulasaran jenazah, keluarga, serta masyarakat umum. Jadi yang dilakukan pemulasaran jenazah itu tidak hanya yang konfirmasi COVID-19 saja yang meninggal. Kalau dia sudah suspek atau probable, itu juga diperlakukan sesuai pemulasaran jenazah COVID-19. Jadi ini SARS-CoV, ada penelitian Gabriel yang sudah publish jurnalnya. Mereka masih belum bisa menilai berapa lama SARS-CoV dapat hidup pada tubuh yang sudah meninggal. Tetapi menurut mereka genom virusnya itu masih bisa bertahan sampai 30 hari. Jadi sampai batas tertentu virus masih bisa menular walaupun pasien sudah meninggal. Walaupun mayat sudah disemprot dengan desinfektan atau larutan natrium hipoklorit. Ini jadi dari semua, jadi jangan kasus suspek, kasus probable, dan kasus konfirmasi banyak sekali kita di masyarakat. Hasil PCR-nya belum keluar tapi sudah diberlakukan pemulasaran jenazah COVID-19. Kemudian takut di COVID kan sehingga banyak pasien yang tidak berani ke rumah sakit. Nah, ini sebenarnya tidak hanya konfirmasi swab PCR-nya positif, kasus probable di mana hasil PCR-nya belum keluar tetapi gejala klinis mendukung COVID-19 dan orang-orang yang kontak erat dengan yang suspek COVID-19 itu diperlakukan pemulasaran jenazah COVID-19. Jadi penanganan jenazah ini bahwa semua lubang ditutup termasuk bekas luka, tindakan medis dengan plester kedap air, kemudian tidak boleh disuntik pengawet dan tidak boleh dibalsem, kemudian jenazah didesinfeksi menggunakan klorin, larutan klorin. Kemudian setelah dilakukan desinfeksi, kemudian setelah diplastik dibungkus lagi dengan kain kafan, dibungkus lagi dengan plastik, kemudian dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang anti tembus air dan dimasukkan ke dalam peti jenazah.
Untuk memandikan jenazah yang terpapar COVID-19 sesuai Fatwa MUI nomor 18 tahun 2020, bagi jenazah yang menurut medis dapat dimandikan, maka jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya dan petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan. Kemudian petugas membersihkan najis sebelum memandikan dan petugas memandikan dengan cara mengucurkan air yang sudah dicampur dengan klorin 0,5% secara merata ke seluruh tubuh tanpa membuka pakaian. Jika jenazah menurut medis tidak dapat dimandikan, maka dapat ditayamumkan, mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu, dan semua kegiatan ini dilakukan oleh petugas menggunakan APD. Untuk mensolatkan jenazah yang terpapar COVID-19 sesuai Fatwa MUI nomor 18 tahun 2020 disunahkan menyegerakan sholat jenazah dilakukan di tempat yang aman dari penularan COVID-19, boleh dilakukan minimal 1 orang yang hadir pada sholat. Kalau tidak memungkinkan di rumah sakit, maka disolatkan boleh di kuburan sebelum dimakamkan atau sholat gaib. Jadi pihak yang mensolatkan wajib menjaga diri dari penularan COVID-19. Jadi ini protokol yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan, mulai tadi pengurusan jenazah, kita bungkus sesuai yang tadi saya sebutkan. Kemudian jenazah yang sudah dibungkus dan dimasukkan ke dalam peti tidak boleh lagi dibuka dan harus disemayamkan tidak lebih dari 24 jam. Salat jenazah juga harus segera dilakukan. Tidak lebih dari 4 jam, sholat jenazah dapat dilakukan minimal 1 orang. Penguburan jenazah, ini lokasi penguburan harus berjarak setidaknya 50 meter dari sumber air tanah yang digunakan untuk minum dan berjarak setidaknya 500 meter dari pemukiman terdekat. Jenazah harus dikubur pada kedalaman 1,5 meter lalu ditutup dengan tanah setinggi 1 meter. Setelah semua prosedur jenazah dilaksanakan dengan baik, baru pihak keluarga boleh ikut dalam ke tempat penguburan jenazah. Oke, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai vaksin COVID-19 dan pemulasaran jenazah COVID-19. Apakah ada pertanyaan? Saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih kepada Dr. Sri Amelia, Magister Kesehatan, atas penyampaian materinya yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya ialah sesi tanya jawab. Kepada para peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom dengan format nama, institusi, pertanyaan. Untuk pengguna laptop dapat menemukan fitur raise hand pada menu reaction yang terdapat di bagian bawah layar. Dan untuk pengguna handphone dapat menemukan fitur raise hand pada menu titik 3 yang terdapat di bagian kanan bawah layar. Baiklah, ini sudah ada beberapa pertanyaan dokter. Saya izin membacakannya ya dokter. Ya, silakan. Dari Fadila Jihan Roshita dari UMS. Izin bertanya dok, untuk daftar orang yang tidak diperbolehkan atau diundur pemberian vaksinnya, itu ada yang menderita penyakit jantung. Apa yang terjadi jika orang yang mengidap penyakit jantung sudah diberi vaksinasi, dokter? Adakah efek berbahaya dari pemberian vaksin itu di kemudian hari? Karena sebelum melakukan vaksinasi, pasien sebelumnya sudah konsultasi kepada dokter pribadi dan diberikan izin untuk mengikuti vaksinasi tersebut. Terima kasih, dokter. Boleh langsung dijawab, Oke, dokter? langsung dijawab ya. Jadi kalau kasusnya seperti itu, jadi sudah berkonsultasi dulu dengan dokter dan sudah diizinkan oleh dokter, berarti kan penyakit jantungnya terkontrol, maka dia boleh vaksinasi. Jadi boleh vaksinasi. Jadi ini tadi yang tidak boleh, misalnya kan banyak nih sekarang masyarakat kita ini tidak semuanya yang kontak dengan dokter walaupun dia ada penyakit jantung, ada yang
kontrolnya selalu rutin. Nah, kalau yang rutin seperti itu sudah mendapat izin dari dokter terkait, maka dia boleh melakukan vaksinasi. Itu saja saya rasa. Baik, terima kasih dokter. Ya. Bagaimana Fadila Jihan Roshita? Apakah sudah cukup? Oke, Adila, terima kasih atas pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi? Eh, ada yang raise hand dokter dari Irfan Putra. Irfan ya. Mungkin boleh langsung. Boleh silakan Irfan. Baik dokter, saya ingin bertanya dokter. Ya. Kan dokter gini dokter, kan COVID ini kan semakin lama merebak, terutama di daerah saya kan dokter. Kan Tinggal di gini, mana Irfan? di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dokter. Oh iya, oke. Sekarang kan di kabupaten saya sedang marak-maraknya dokter. Tapi saya gini nanya dokter, saya kan memiliki saudara dokter. Bukan saudara dekat gitu dokter. Pokoknya perkenalan mama saya gitu kan dokter. Dia itu baru balik dari Jawa dokter. Sampai sini tidak di swab dokter gitu. Itu kan dia terus itu sakit. Dia di klinik tidak dinyatakan COVID dokter. Terus dia ke rumah sakit dinyatakan COVID. Terus itu meninggal dokter. Jadi saya bertanya dokter, sebenarnya COVID itu kayak mana sih dokter? Maksudnya COVID itu memang benar-benar banyak terjadi atau hanya spekulasi rumah sakit saya dokter? Oke, terima kasih. Banyak yang berspekulasi hanya permainan rumah sakit dokter. Saya percaya COVID dokter gitu. Iya, oke, Irfan. Ya, jadi COVID itu ada, Irfan. Saya termasuk penyintas COVID-19. Jadi di akhir Desember 2002 di akhir Desember tahun lalu 2020 saya terkena COVID-19 dan saya itu hasil negatifnya karena harusnya sih kalau dari yang saya ceritakan tadi kalau kita gejala ringan atau tanpa gejala itu tidak perlu swab follow up PCR. Tapi saya kemarin saya swab terus karena kebetulan saya di mikro dan baru negatif itu setelah 5 minggu dari pertama kali gejala. Jadi saya termasuk penyintas dan COVID itu memang ada. Nah, kalau tadi kita cerita tentang Irfan, kasus Irfan bahwa di klinik tidak terdeteksi COVID. Bisa saja karena tidak ada pemeriksaan. Kalaupun ada pemeriksaan, mungkin rapid antigen ya. Untuk rapid test itu tidak sensitivitasnya tidak sebaik swab PCR. Jadi kalau CT value-nya kurang dari 24, biasanya terdeteksinya non-reaktif. Jadi saya menceritakan sendiri cerita saya waktu itu sudah demam 38 derajat Celcius, tetapi ketika di rapid itu negatif, non-reaktif. Kemudian besoknya saya swab, itu baru positif. Jadi yang memang yang gold standar untuk pemeriksaan COVID-19 ini emang pemeriksaan swab PCR. Jadi ketika di rumah sakit mungkin dia sudah sesuai dengan gejala, di rumah sakit mungkin dokter lebih memeriksa seluruh gejalanya, di foto ronsen, ketemu gambaran dari paru-parunya yang mengarah ke COVID, kemudian diperiksa hasil swab PCR-nya ternyata hasilnya positif, maka mereka mendengkakkan diagnosa COVID-19. Jadi tidak ada sebenarnya istilah mengcovidkan karena tidak ada gunanya juga rumah sakit mengcovidkan pasien karena rumah sakit itu udah penuh-penuhnya saat ini. Jadi dia juga kalau bisa jangan pasien COVID yang datang. Cuma banyak memang karena memang varian Delta yang saat ini nih memang sangat gampang sekali menular yang seperti saya jelaskan tadi.
dia 1620 kali lebih tinggi viral load-nya. Jadi kalau viral load itu jumlah viral load itu maksudnya adalah jumlah virus yang ada di saluran nafas bisa 1620 kali lebih tinggi dari varian yang awal. Nah, itu kalau kontak aja, nggak usah kontak erat, terlalu lama berdekatan, jadi sebentar aja kontak atau kita berdekatan dengan orang yang dengan viral load tinggi dengan varian Delta ini, maka bisa saja menular gitu. Jadi COVID itu ada, Irfan. Jadi cuma mungkin di klinik tidak terdeteksi bisa jadi, bukan kliniknya yang salah, tetapi memang kemampuan dari dokter atau pemeriksaan penunjang yang tidak lengkap kan di klinik. Tetapi kalau di rumah sakit lengkap, makanya harus ke rumah sakit. Dan saat ini kondisinya kalau kita di Medan ini rumah sakit juga udah full. Jadi banyak kan sekarang masyarakat itu beli oksigen sendiri atau sewa oksigen karena tidak mampu lagi rumah sakit menerima orang-orang yang sudah mulai mungkin saturasinya di bawah 94 kan udah mulai sesak tuh. Nah, sekarang masyarakat udah aktif cari oksigen untuk mengatasi sesaknya itu, atau yang sekarang kita sering dengar dengan salah satu cara untuk meningkatkan saturasi oksigen dengan proning position. Jadi telungkup dengan harapan maka saturasi akan naik gitu, atau dengan duduk 45 derajat. Begitu Irfan. Baik dokter. Terima kasih dokter Jadi COVID atas ada jawabannya. ya Irfan. Saya puas. Ya.